tujuannya adalah jamaah untuk mengangkat derajat kita juga, Betul. melatih kesabaran kita juga. Kita bener gak nih, kuat gak nih berjihad di jalan Allah? Betul. Dan juga ini termasuk dari azab itu juga ya Ustadz. Jadi wabah bagian daripada musibah. Musibah. Nah, jamaah berarti mungkin ada sisi positifnya dan negatifnya, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi nih. Jadi tetap di rumah aja, tetap physical distancing juga. Ustadz Maulana, Iya. pemerintah sudah mencanangkan physical distancing, Iya. tapi masih ada aja Ustadz yang kayak, Masih ada aja namanya ngeyel ya. ya itu dia. Ngeyel, Jadi ya. kayak ngeremehin, aduh Iya. musibah kayak gini ntar juga hilang. Sebenarnya pertanyaannya gini, nih ya jamaah disimak ya. Resiko dan bahayanya nih apa nih Ustadz buat orang yang ngeyel seperti itu? Resiko dan bahaya bagi orang yang ngeyel sudah diberikan aturan tapi dia tetap maksain. Iya, maksain di Baik, luar. baik. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih banyak yang mungkin garda terdepan lagi bantuin kita. Ayolah kita bantuin negara kita dengan cara ikuti aturan yang sudah diaturkan demi keselamatan buat kita semua. Dan ini juga bukan saja langsung diperintahkan, memang sudah ada di aturan dari WHO ya, Ya, WHO. Badan Kesehatan Dunia. Ya. Baik, kalau berbicara tentang hari ini adalah tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah, 18 hari lagi menuju Ramadan. Masya Amin. Allah, Tak terasa amin. ya. Nggak Kalau ada yang kerasa. mau puasa, bagusnya puasa hari ini sampai hari Kamis. Karena besok sudah Ayyamul Bid. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara tentang bagaimana, apa sih resiko jikalau orang, nah resiko dan bahayanya. Ini langsung saya sampaikan nih. Resiko, sudah dikatakan jangan mudik. Ya. Jangan mudik dulu, pokoknya salatnya di rumah dulu, Ya. sekolahnya bekerjanya. Jangan pernah menyalahi aturan karena semua yang sudah diaturkan itu demi kebaikan kita. Aturan itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Jikalau kita menyalahi aturan yang sudah ditentukan, maka akan berdampak apa? Menimbulkan penyesalan. Biasanya ini penyesalan datang setelah terjadi. Aduh, kenapa saya tidak ikuti Ya. pemerintah? Aduh, akhirnya jadi seperti ini deh. Nah, ini bisa jadi cuma gara-gara satu orang bisa merembet jadi 200 orang. Yang kadang gara-gara, maaf ya saya katakan, kalau bisa ikuti aja. Jangan sampai kita pulang kampung bukan malah menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Mungkin maaf ya, keluarga kita di kampung, di daerah, mungkin maaf tanpa mengenyampingkan, bisa jadi mereka tingkat untuk apalagi Penularannya. kesehatannya tidak seperti dengan yang di kota. Oh, iya. Justru kita yang datang ke kampung justru membuat jadi terjadi Jadi malah tertular di sana tertular. ya. Karena kenapa? Kenapa tertular? Ini menyesal karena faktor dua sebenarnya, amarah. Amarahnya yang tidak, pokoknya saya tidak mau, pokoknya saya bisa. Wah ini nih bahaya. Ya. Bahkan yang termasuk adalah jangan sampai ibadah kita diikuti oleh nafsu. Tolonglah, ikutilah. Apalagi Majelis Ulama Indonesia juga ikut andil untuk menyampaikan untuk para ustadz-ustadz kita, para tenaga medis sudah menyampaikan, bahkan di media-media sudah menyampaikan, tolonglah ikutilah aturan ini. Karena bisa menjadi penyebab. Awalnya saya masih ingat gak waktu awalnya baru 2 orang ya? Ya, baru masih 2. ingat baru 2 orang. Ya Allah, akhirnya jadi nauzubillah summa nauzubillah sudah terhitung 2.270. Itu kan orang yang meremehkan itu ya Ustadz Meremehkan, ya? apalagi menjadi gegabah dan lalai. Kenapa gegabah dan lalai? Menghadirkan yang namanya putus asa. Inilah yang kita angkat dari tema ini. Jangan sampai justru ketika kita dikena wabah justru menjadi penyesalan buat kita semua. Nauzubillah. Bahkan ini kan wasari'u, bersegera ini sebelum kejadian. Ya. Apalagi kan kita sudah, ini kan zaman modern, kita bisa lihat pengalaman dari negara sebelah. Ya. Apalagi Italia, Italia. lihat kesuksesan dari Korea Selatan. Kan kenapa tidak belajar dari situ? Dan ingat, ini yang paling bahaya, kalau kita sudah merusak diri, bukan hanya diri kita, tapi bisa membahayakan orang lain, menghadirkan yang namanya kezaliman dan dosa. Ini yang bahaya. Jadi jangan berpikir kalau kita akan tertular, tapi berpikirnya kalau kita akan menularkan nantinya ya. Justru jadinya. kita yang membahayakan buat orang-orang di sekitar kita. Kita mencintai keluarga kita, kalau mencintai jangan pulang. Nah itu kuncinya. Jangan mudik. Jangan sampai kita menyebarkan itu ke keluarga kita yang ada di kampung. Iya, semuanya. nenek kita, dan tetangga kita, saudara kita, sahabat kita yang kita cintai. Dan akhirnya jadi penyesalan bahkan jadi dosa Iya. seperti